Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya mau beri ilustrasi dulu kenapa materi ini penting untuk dipelajari. Nah, coba bayangkan ada dua buah kue. Ya, kue pertama dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian saya ambil satu bagiannya. Jadi yang saya hasilnya adalah yang saya ambil. Kemudian kue kedua dibagi 4 sama besar. Saya ambil satu bagian ini. Jadi kue pertama saya ambil seperdua bagian, kemudian kue kedua saya ambil seperempat bagian. Nah, kira-kira yang mana lebih besar bagian yang saya ambil, yang pada kue pertama kah atau pada kue kedua? Seperdua kah atau seperempat? Nah, untuk membandingkan inilah yang akan kita pelajari pada video ini. Yang manakah lebih besar, seperdua atau seperempat? Kalau melihat gambar mudah saja ya, jelas bahwa seperdua lebih besar. Tapi bagaimana kalau kita sudah dihadapkan pada seperti ini, yang mana lebih besar, 2/3 atau 5/3? Nah, untuk itu, untuk mempelajari konsep pembandingan dan mengurutkan ini, ada dua poin yang perlu diingat. Yang pertama adalah jika penyebutnya sama, langsung bandingkan atau urutkan pembilangnya. Tapi jika penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya, baru membandingkan atau mengurutkan pembilangnya. Jadi, di sini kita perlu memperhatikan dengan seksama apakah penyebutnya sama atau berbeda. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Ya. Jika sama, langsung bandingkan atau urutkan pembilangnya. Contohnya pada soal yang ini, 4/7 atau 6/7, yang mana lebih besar? Lihat, apakah penyebutnya sama? Ternyata sama. Nah, untuk itu tinggal bandingkan, yang mana lebih besar, 4 atau 6? 6 ya, berarti tandanya seperti ini. Siapa yang lebih besar? 4/7 kurang dari 6/7, ataukah 6/7 lebih besar dari 4/7? Seperti itu, mudah. 2/3 atau 5/3? Siapa yang lebih besar nilainya? 5/3 kah atau 2/3? Lihat penyebutnya apakah sama? Ternyata sama. Bandingkan pembilangnya, yang mana lebih besar, 5 atau 2? Ternyata 5. Udah. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda? Seperti ini, 3/8 atau 2/3? 8 dan 3 itu berbeda penyebutnya, jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya bisa pakai dua cara. Yang pertama menggunakan KPK, ataukah bisa menggunakan trik kali silang. Nah, di sini saya coba untuk pakai KPK dulu. KPK dari 8 dan 3 adalah 24. Atau 24 bisa dibagi 8, bisa juga dibagi 3. Nah, sekarang ketika kita sudah dapat 24, caranya selanjutnya itu 24 bagi 8, dibagi dulu. 24 bagi 8, 3, setelah itu dikali 3. 28 bagi 8, 24 bagi 8, 3, 3 kali 3, 9, tuliskan di sini. Setelah itu, 24 bagi 3 dengan cara yang sama, 24 bagi 3, 8, 8 kali 2, 16. Ini. Artinya di sini sudah sama penyebutnya. Oke, selanjutnya. Kalau sudah sama penyebut jadi apa kan? Ya tinggal bandingkan pembilangnya, yang mana lebih besar. 16 lebih besar dari 9, jadi tandanya seperti ini. Dibaca 16/24 lebih besar dari 9/24. Seterusnya. Oke. Nah, untuk mengurutkan sama konsepnya. Cuman kalau mengurutkan biasanya lebih dari 2 kalau membandingkan 2 pecahan saja yang dibandingkan, tapi kalau mengurutkan biasanya lebih dari 2. Nah, sekarang lihat 2/3, 1/6, dan 3/4. Apa yang kita lakukan ketika seperti ini, penyebutnya berbeda? Ya, caranya adalah samakan penyebutnya. Tadi bisa pakai KPK, bisa pakai kali silang. Tapi kalau pakai kali silang, itu biasanya hanya untuk 2 pecahan saja. Itu pakai kali silang. Tapi kalau sudah 3, bagusnya pakai KPK, lebih mudah. Ataukah kalau tidak bisa cari KPK-nya, cari sebuah bilangan yang bisa dibagi 3, bisa bagi 6, bisa dibagi 4. Di sini KPK dari 3, 6, dan 4 adalah 12. Nah, caranya sama tadi. 12 dibagi 3 dulu. Bagi 3, 4. Terus setelah itu dikali dengan 2.
12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Terus di sini 8. Selanjutnya 12 bagi 6. 2. 2 kali 1, 2. Dengan cara yang sama, 12 bagi 4. 3. 3 kali 3, 9. Di sini sudah sama semua penyebutnya, tinggal dibandingkan. Apa pertanyaannya? Urutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Lihat yang mana terkecil. 2 per 12. 2 per 12 itu adalah, tidak lain adalah senilai dengan 1/6. Jadi, yang paling kecil adalah 2 per 12. Tapi, siapakah ini 2 per 12? Tidak lain adalah senilai dengan 1/6. Berarti kita tuliskan 1/6 di sini. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Yang mana pecahan di sini yang paling terkecil. Yang terkecil adalah 2, kemudian 8, dan 9. 2 per 12 tidak lain adalah senilai tadi dengan 1/6. Jadi, 1/6 adalah pecahan yang paling kecil. Kemudian yang kedua, terkecil kedua adalah 8 per 12. 8 per 12 tidak lain adalah 2 per 3. Jadi, 2 per 3. Kemudian paling besar adalah 9 per 12. 9 per 12 tidak lain adalah 3 per 4. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada di antara kalian yang mengatakan bahwa, Ibu, saya menemukan bilangan yang bisa membagi 3, 6, dan 4 adalah 24. Bisa, terserah. Jadi, intinya di sini adalah cara menyamakan penyebut itu adalah carilah bilangan yang bisa dibagi penyebut masing-masing pecahan ini. Kalau mau pakai 12 boleh, 24 boleh, 72 boleh, 48, ya terserah. Yang jelas bilangan-bilangan yang ada di sini itu sama dan bisa membagi 3, 6, dan 4. Kita lihat apakah sama hasilnya. 24 bagi 3. Ini dulu bagi 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Oke, di sini saya tulis 16. 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. 24 bagi 4, 6. 6 kali 3, 18. Kita lihat yang mana yang paling kecil. Sama kan? Yang paling kecil adalah 4 per 24. Tidak lain adalah 1/6 juga. Kemudian terkecil kedua adalah 16 per 24. Tidak lain adalah 2 per 3 juga. 18 per 24 adalah 3 per 4. Sama saja hasilnya. Jadi, hasilnya sama.